Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau lihat langsung nih ke situasi yang genting banget soal kepunahan. Kita akan coba selami upaya-upaya terakhir yang paling ekstrim mungkin ya buat menyelamatkan spesies yang udah di ujung tanduk. Benar-benar hampir lenyap. Gimana rasanya kalau satu-satunya harapan buat satu makhluk hidup itu cuma tersisa dalam bentuk sel beku di dalam nitrogen cair. Sumber kita kali ini dari bagian akhir buku Elizabeth Kolbert, The Sixth Extinction, bagian yang bikin mikir banget. Kita fokus di bab 13, judulnya puitis gitu, The Thing with Feathers. Ini bukan cuma cerita sedih doang, tapi banyak pertanyaan rumitnya juga. Dan pertanyaan utama buat Anda, apa iya teknologi secanggih apapun itu bisa jadi semacam bahtera Nuh zaman sekarang buat keanekaragaman hayati kita yang terancam ini? Yuk kita coba bedah bareng. Iya, betul. Dan penting banget nih, kita lihat konteks besarnya dulu ya. Ini bukan kayak cerita petualangan di film gitu, yang nyelamatin hewan langka. Bukan. Ini tuh kayak gambaran nyata dari era kita sekarang. Antroposen. Zaman di mana, ya dampak aktivitas manusia itu dominan banget. Sampai bikin banyak spesies ada di titik kritis. Makanya kita terpaksa melakukan intervensi yang, jujur aja, beberapa puluh tahun lalu mungkin kedengarannya kayak cerita fiksi ilmiah. Intervensi radikal ya? Betul, salah satu contoh yang paling jelas yaitu yang namanya Frozen Zoo di Kebun Binatang San Diego. Coba bayangkan, ini bukan kebun binatang biasa, tapi lebih kayak perpustakaan genetika raksasa yang dibekuin. Ribuan sampel dari ribuan spesies disimpan di nitrogen cair. Suhunya minus 196 derajat Celcius. Dingin banget. Tujuannya yaitu melestarikan materi genetik. Jadi harapan terakhir kalau spesiesnya punah di alam liar atau bahkan di penangkaran sekalipun. Tapi kan ini langsung bikin mikir ya. Apa sih artinya melestarikan kalau yang sisa cuma kode genetik ditabung? Wah, pertanyaan itu kerasa banget ya kalau kita lihat cerita spesifik dari Frozen Zoo ini. Kisah Polly, itu burung endemik dari Maui, Hawaii. Sejenis honey creeper, mukanya hitam khas gitu. Di sumber digambarinnya unik sih, agak gemuk, mukanya manis, dada krem. Ada kutipan dari seseorang di buku Colbert, katanya Polly itu burung terindah yang tidak terlalu indah. Deskripsi yang sayang ya, tapi nasibnya tragis banget. Burung ini jadi simbol kelangkaan yang, wah, ekstrim. Ekstrim, itu kata yang pas banget. Jadi waktu musim gugur 2004, situasinya udah gawat banget. Para ilmuwan udah cari-cari intensif, dan mereka yakin banget cuma tinggal 3 ekor Polly di seluruh dunia. Hidupnya misah-misah gitu di lereng Gunung Haleakala. Akhirnya ada rencana darurat, tangkap ketiganya, bawa ke penangkaran, terus coba dikembang biakin. Itu udah taruhan terakhir deh. Satu-satunya harapan buat mencegah kepunahan total. Bayangin aja tekanannya buat tim di lapangan waktu itu. Dan pas mau nangkepnya itu, ya ampun, penuh drama. Dan kayaknya putus asa juga. Timnya kan sampai berminggu-minggu tuh di hutan lebat yang susah banget dijangkau. Akhirnya, mereka berhasil tuh jaring 1 ekor Pauli. Sempat ada harapan dikit, awalnya dikira betina, itu kan penting banget buat dikembang biakin. Tapi pas dicek lagi, ternyata jantan. Nah, muncul deh kecurigaan yang bikin takut. Jangan-jangan emang tinggal jantan aja yang tersisa di alam liar. 2 ekor lainnya nggak ketemu sama sekali. Aduh. Terus, pukulan terakhirnya nih, Pauli, jantan satu-satunya yang berhasil ditangkap itu, yang jadi harapan fisik spesiesnya, mati. Di pusat penangkaran burung di Maui. Cuma sehari setelah Thanksgiving. Hancur banget rasanya pasti. Badannya langsung diterbangin ke San Diego, ke Frozen Zoo itu. Di sana ada peneliti namanya Marlis Hawk yang nerima paket berharga tapi tragis ini. Sumbernya ngutip kata-katanya dia, kerasa banget beban sejarahnya. Ini kesempatan terakhir kita. Ini dodo. Dia nyebut dodo, burungnya udah punah itu. Iya, reaksi Marlis Hawk itu bener-bener nangkep situasinya ya. Bebannya pasti luar biasa. Tapi ya, di tengah sedih itu, fokus ilmiahnya tetap tajam. Dia sama timnya gerak cepat ambil sampel jaringan dari Pauli yang baru mati itu. Dan mereka berhasil. Mereka berhasil mengkultur sel-sel fibroblast dari burung itu. Jadi, ya bisa dibilang Pauli nggak sepenuhnya lenyap. Sel-selnya sekarang hidup, atau paling nggak tersimpan lah ya, di tabung-tabung kecil di tank nitrogen cair raksasa di San Diego. Berhasil kultur selnya. Tapi burungnya sendiri udah nggak ada. Ini nih yang bikin kita diam sejenak ya. Apa ini bisa disebut penyelamatan? Kita memang punya materi genetiknya.
Potensi buat mungkin suatu hari nanti, entah gimana caranya, dihidupin lagi pakai cloning atau apalah, teknologi yang mungkin sekarang belum ada. Tapi apa itu sama aja dengan nyelamatin spesies? Nah, itu dia pertanyaan filosofis sekaligus praktis yang dalam banget yang diangkat dari kisah Puli dan Frozen Zoo ini. Apa sih sebenarnya arti keberadaan sebuah spesies? Apa cukup kalau tinggal sisa materi genetik beku aja? Atau spesies itu baru benar-benar ada kalau dia hidup, napas, berkembang biak, interaksi di ekosistemnya? Nyimpen sel memang ngejaga potensi genetiknya, informasi biologisnya yang unik itu. Tapi, apa itu konservasi dalam arti yang biasa kita tahu? Ini maksa kita buat mikir ulang. Apa sih konservasi di zaman kepunahan masa ini? Mungkin ini bukan penyelamatan ya, tapi lebih kayak, pengarsipan darurat. Gimana ya bilangnya? Pengarsipan darurat. Istilah yang menarik tapi agak suram juga ya. Dan cerita tragis dari Hawaii ini sayangnya bukan satu-satunya contoh upaya ekstrim yang muncul dari keputusasaan. Coba kita lihat kasus lain yang juga disorot di sumber kita, alala atau gagak Hawaii. Burung ini ceritanya juga kompleks. Alala ini udah dinyatakan punah di alam liar sejak 2002. Jadi semua harapan sekarang ada di populasi yang hidup di penangkaran. Dan di salah satu tempat penangkaran ini, kita ketemu sama satu individu alaya yang unik banget, namanya Kinohi. Ah, Kinohi. Iya, ceritanya ini benar-benar nunjukin tantangan yang nggak kepikiran sebelumnya dalam konservasi penangkaran. Kinohi ini kan dibesarin sama manusia dari kecil banget. Terus diisolasi total dari gagak lain buat ngelindungin dia dari penyakit. Akibatnya, dia kena yang namanya mal-imprinting. Jadi dia nggak belajar ngenalin dirinya sebagai gagak. Sumbernya nyebutin dia malah nunjukin ketertarikan ke spesies lain. Katanya dia pernah kayak jatuh cinta sama spoonbill yang kandangnya neketan. Dia juga nganggap dirinya manusia, jadi kayak bingung gitu ya identitas spesiesnya di mana. Jadi kebayang dong ya, ini jadi masalah gede buat program pengembang biakan. Gimana coba burung mau diharapkan kawin kalau dia aja nggak ngenalin atau nggak tertarik sama sesama jenisnya? Fisiknya sih sehat, tapi perilakunya ya itu rusak buat tujuan utama konservasi, nerusin garis keturunan spesiesnya. Tepat sekali. Ini dilema banget buat para konservasionis. Di satu sisi, tiap individu itu berharga banget karena genetiknya kan terbatas. Di sisi lain, kelakuannya bikin dia susah buat kontribusi ke populasi masa depan secara alami. Nah, disinilah upaya yang dilakuin Barbara Durant dari Divisi Genetika Konservasi San Diego Zoo jadi penting banget sekaligus, ya agak absurd mungkin kedengarannya. Iya, pas baca bagian ini di sumber, lumayan kaget juga sih, karena si Kinohi nggak mau kawin alami, satu-satunya cara buat dapetin materi genetiknya buat artificial insemination, ya pakai stimulasi manual. Barbara Durant, ilmuwan yang dihormati itu, jadi harus ngelakuin sesuatu yang dijelasin di sumber secara terus terang sebagai handjob ke gagak Kinohi. Dan ini bukan sekali dua kali kejadiannya. Prosedur ini mesti dilakuin 3 kali seminggu berbulan-bulan lamanya. Cuma buat dapetin apa yang sumber sebut ejakulat berkualitas tinggi, yang cukup buat program pembiakan buatan. Kedengerannya emang luar biasa ya. Mungkin lucu malah di permukaan. Tapi coba kita lihat lebih dalam deh. Ini nunjukin tingkat dedikasi dan kemauan buat nyoba apapun demi nyelamatin sisa-sisa terakhir sebuah spesies. Para ilmuwan ini nggak nyerah gitu aja. Mereka mau ngerjain pekerjaan yang nggak keren, bahkan aneh, demi tujuan yang lebih besar. Ini bentuk kepedulian yang ekstrim sih menurut saya. Bener banget. Dedikasi yang luar biasa, tapi lahirnya dari situasi yang juga luar biasa tragis. Kontrasnya tuh tajam banget. Di satu sisi ada upaya manusia yang telaten banget, penuh harapan, kayak merah gagak 3 kali seminggu itu. Di sisi lain, ada kenyataan pahit kalau spesies ini bisa sampai kondisi genting, ya justru karena dampak aktivitas manusia secara luas. Hilangnya habitat asli mereka di Hawaii, penyakit yang dibawa spesies lain yang dibawa manusia, predator invasif juga. Udah lenyap sama alalai yang bingung ini. Keduanya itu studi kasus tentang apa yang terjadi di garis depan antroposen. Upaya-upaya heroik dan kadang putus asa ini adalah respons kita terhadap krisis yang sebagian besar kita sebabkan sendiri. Kita jadi ngelihat diri kita dalam peran ganda yang aneh. Sebagai kekuatan perusak yang bikin punah, sekaligus jadi satu-satunya harapan terakhir. Si konservasionis yang coba muter balik waktu atau setidaknya ngerem kehancuran lebih lanjut. Sumbernya juga ngingetin kita ke gambaran yang lebih gede lagi. Fenomena kepunahan ini bukan cuma soal burung eksotis di pulau jauh sana. Colbert pakai istilah pemangkasan pohon keluarga kita sendiri.
Kita kan tahu dari fosil dan genetik, kalau kerabat evolusi kita yang paling dekat, kayak Neanderthal dan Denisovan, itu udah punah. Kemungkinan besar interaksi sama Homo sapiens modern punya peran penting di kepunahan mereka. Dan sekarang, kerabat terdekat kita yang masih hidup kera-kera besar kayak simpanse, gorila, orangutan, semuanya ngadepin ancaman kepunahan serius, lagi-lagi karena aktivitas manusia. Kita secara sistematis ngilangin cabang-cabang terdekat dari pohon kehidupan kita sendiri. Aduh, Jadi setelah dengar cerita-cerita ini, Pauli yang sekarang cuma sel beku, Kinohi si gagak yang butuh bantuan intim buat berkembang biak, apa artinya semua ini buat Anda pendengar kami? Rasanya campur aduk ya. Ada rasa kagum sama dedikasi para ilmuwan, tapi juga sedih banget sama kehilangan yang terjadi. Apa ini gambaran masa depan konservasi ya? Apa kita menuju dunia di mana banyak spesies cuma bisa hidup di lab, jadi data genetik, atau ditabung nitrogen cair? Itu benar-benar merangkum inti dari ketegangan yang kita bahas hari ini, yang kerasa banget di sumber dari Colbert. Manusia itu muncul sebagai agen kepunahan paling kuat dalam sejarah bumi. Mungkin setara sama asteroid yang musnahin dinosaurus dulu. Tapi di saat yang sama, kita juga ngembangin ilmu pengetahuan dan etika konservasi yang dorong kita jadi pelindung kehidupan yang paling berdedikasi. Bahkan pas situasinya kayak nggak ada harapan. Kita ini paradoks berjalan, perusak sekaligus penyelamat. Dan ini bawa kita balik lagi ke gagasan soal warisan kita. Buku Colbert, apalagi di bagian akhir ini, benar-benar ngajak kita mikir, apa sih jejak permanen yang bahkan kita tinggalin di planet ini? Bukan gedung pencakar langit, bukan karya seni, bukan teknologi digital kita. Warisan kita yang paling abadi, menurut argumen ini, adalah gimana kita secara fundamental ngubah jalur evolusi kehidupan di bumi. Saat ini, kita secara aktif, sengaja atau enggak, nentuin spesies mana yang bakal terus ada di panggung evolusi dan mana yang tirainya bakal ketutup selamanya. Ini tingkat kekuasaan atas kehidupan lain yang belum pernah dipunya makhluk manapun sebelumnya dalam sejarah 3,5 miliar tahun kehidupan. Kekuatan ini, ya, bawa serta tanggung jawab yang gede banget. Sebuah tanggung jawab yang rasanya berat banget ya kalau kita mikirin nasib populi atau masa depan ala-ala. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, kami pengen ninggalin Anda dengan satu pemikiran terakhir buat direnungkan. Ini ngambil dari semangat perenungan di akhir sumber kita. Kalau warisan kita yang paling kekal itu adalah perubahan yang kita ukir di jalinan kehidupan itu sendiri, dan kita punya kuasa buat nentuin spesies mana yang hilang atau bertahan, bahkan kalau bertahan itu cuma berarti jadi sel beku di San Diego, tanggung jawab macam apa sih yang sebenarnya datang bareng kekuatan sebesar itu? Gimana kita harusnya pakai kekuatan ini? Apa yang akan Anda pikirkan tentang ini setelah dengar semua ini? Coba renungkan deh.